Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman terkait perjalanan saya dari kota Madiun menuju Banyuwangi. Perjalanan ini saya lakukan selama kurang lebih 9 jam. Jadi apa saja sih yang bisa dinikmati selama 9 jam perjalanan? Terus tonton ya untuk pengalaman kami. Saat ini kita berada di daerah Probolinggo. Nah, ini salah satunya adalah PLTU Paiton. Jadi PLTU Paiton ini terletak di Kabupaten Probolinggo. Dia mulai beroperasi di tahun 1999. Dengan instalasi ini bisa mencapai kapasitas 4000 megawatt. Setelah saya sampai di Banyuwangi sekitar pukul setengah 5 pagi, ini saya melanjutkan ke tujuan pertama, yaitu Bangsering Underwater. Jadi selama perjalanan rekan-rekan akan disuguhkan pemandangan pantai atau dalam ini Selat Bali yang luar biasa, cukup indah, dan menurut saya menarik sekali karena untuk jalurnya ini memang di tepi pantai atau tepi laut, dan nanti rekan-rekan akan menyimak patung ikonik yaitu penari gandrung. Nah, ini ada di sebelah kiri ya rekan-rekan semuanya. Armada yang saya gunakan ini adalah bus pariwisata karena memang berbarengan dengan acara kantor. Jadi tidak ada salahnya saya juga ingin berbagi pengalaman ketika saya melakukan kunjungan atau berwisata ke Banyuwangi. Terus simak ya. Setelah 1 jam perjalanan nanti kita akan sampai di parkir. Nah, titik parkir ini kita akan mengendarai kendaraan shuttle yaitu Pajero alias Panas Jowo Jero. Jadi kendaraan ini memang unik dan wisatawan ini bisa menikmati suasana kiri dan kanan. Ya, sudah terlihat ini adalah pintu masuk Bangsering Underwater. Untuk aksesnya tidak ada kendala ketika rekan-rekan membawa kendaraan roda 4. Di sini juga tersedia penginapan, jadi bagi rekan-rekan yang membawa keluarga atau ingin bermalam ini juga sudah disediakan. Kemudian untuk loket atau tiketnya ini ada di bagian kanan ya. Kemudian bagi yang membawa anak-anak ini juga terdapat semacam taman bermain atau semacam jogging track, ini bisa juga difungsikan untuk itu. Kemudian suasananya walaupun ini di laut atau di tepi laut ya, mohon maaf, ini asri alias tidak panas seperti pantai-pantai pada umumnya karena ini cukup rindang dan banyak pepohonan. Aktivitas yang bisa rekan-rekan lakukan atau wisatawan lakukan di Bangsering Underwater adalah melakukan aktivitas snorkeling dan diving dengan pemandangan bawah laut yang spektakuler dan menarik, karena memang Taman Bangsering Underwater ini adalah masuk dalam kawasan konservasi, dan bagi wisatawan yang tidak membawa perlengkapan, maka dari pihak pengelola ini sudah menyediakan untuk penyewaan alat-alat untuk penyelaman atau snorkeling.
Adapun untuk fasilitas umum di Bangsering ini sudah memadai, mulai dari toilet, kemudian warung makan, tadi ada penginapan juga. Ini sudah cukup memenuhi, dan bagi wisatawan yang ingin membeli souvenir atau oleh-oleh ini juga tersedia pedagang atau warga setempat yang menjajakan terkait souvenir apa saja yang ditawarkan. Aktivitas snorkeling sendiri ini akan menyeberang ke rumah apung. Nah, itu untuk rumah apungnya. Sedangkan untuk biaya menyeberang ke rumah apung ini dikenakan biaya sebesar Rp5.000. Kemudian secara lengkap ini kalau untuk perlengkapan snorkeling ini dikenakan biaya Rp35.000. Kemudian nanti juga akan ada guide yang dikenakan biaya Rp40.000 untuk satu kelompok yang berisi 5 orang. Ini adalah dermaga untuk melakukan penyeberangan ke rumah apung. Jadi semua pengunjung yang akan melakukan aktivitas snorkeling berkumpul di dermaga ini. Ini adalah suasana di dermaga. Jadi rekan-rekan bisa menyimak, air lautnya jernih sekali. Untuk penyeberangannya sendiri tidak membutuhkan waktu yang lama. Kalau saya estimasi mungkin sekitar 2 menit atau 3 menit. Jadi semuanya sudah menggunakan perlengkapan snorkeling dari dermaga. Ini adalah suasana di rumah apung, yaitu tempat nantinya wisatawan yang akan melakukan aktivitas snorkeling dan diving. Di sini ada berbagai macam jenis ikan. Jadi bagi pengunjung yang ingin memberi makan ikan, dari pihak pengelola sudah menyediakan semacam roti. Kalau tidak salah, satu bungkus roti dihargai sekitar 10 atau 20 ribu saat itu. Selanjutnya kita simak kondisi Taman Bangsering Underwater dari atas ya rekan-rekan. Nah, untuk saat ini saya menggunakan drone DJI Avata. Ya, kalau kondisinya saat ini memang anginnya cukup kencang. Nah, ini drone saya seperti dilempar oleh angin. Jadi memang angin di sini cukup besar. Jadi rekan-rekan yang membawa drone untuk jenis Avata atau yang relatif lebih kecil ini juga harus memperhitungkan kondisi atau kecepatan angin saat itu. Sebelum melakukan aktivitas snorkeling, nanti wisatawan akan diberikan semacam briefing terlebih dahulu apa saja yang harus dilakukan ketika melakukan aktivitas snorkeling. Ketika wisatawan ingin berkunjung ke rumah apung, maka tidak diwajibkan melakukan aktivitas snorkeling. Jadi bagi kalian yang hanya ingin berkunjung ke rumah apung, itu hanya dikenakan biaya sebesar Rp5.000 tanpa perlu menyewa untuk perlengkapan snorkeling. Tambahan informasi bagi wisatawan yang ingin melakukan dokumentasi, maka dari pihak pengelola sudah menyediakan dokumentasi bawah air dengan mengeluarkan biaya tambahan sekitar Rp150.000. Kemudian selama melakukan aktivitas snorkeling, maka peserta diwajibkan mengikuti arahan dari guide karena arus di sini cukup kencang ya rekan-rekan.
Ya, bukan saja arus yang cukup kuat, di sini angin juga kenceng ya. Jadi ini berulang kali drone saya jenis Avata ini seperti diombang-ambing oleh kekuatan angin. Jadi ini untuk drone Avata untuk kondisi saat itu memang kurang maksimal untuk melakukan proses dokumentasi melalui udara. Bagi wisatawan yang tidak melakukan aktivitas snorkeling, maka bisa melakukan aktivitas yaitu memberi makan ikan, yaitu tadi salah satu yang saya sebutkan di awal adalah roti. Jadi untuk roti ini sudah disiapkan oleh pihak pengelola dengan mengeluarkan uang sekitar 10 atau 20 ribu rupiah saja. Do I have what it takes to make you fall in love with me? Am I the real deal or just another one of those who fake it? Demikian pengalaman saya ketika melakukan kunjungan ke Bangsering Underwater Banyuwangi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk rekan-rekan semuanya. Kemudian saya doakan Anda semua dalam kondisi sehat selalu dan dalam kondisi diberikan kesuksesan. Sampai berjumpa kembali di event atau di segmen selanjutnya. Sampai jumpa.